Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Baik, kami dari kelompok 13 kelas pengantar ilmu ekonomi C. Dan pada kali ini kita akan membahas korelasi konsep perdagangan internasional dengan transaksi vaksin COVID-19. Slide selanjutnya. Kami beranggotakan 5 orang, yaitu yang pertama Alfian Farel Azizlut, yang kedua ada Konstantin Badrani Mongide, yang ketiga ada Hilmi Ahmad Ibrahim, dan yang keempat saya sendiri Egy Purnama Putra, dan yang kelima teman saya Bayu Diana Putra. Baik, pengertian perdagangan internasional menurut seorang ekonom yang bernama Wahono Dipayana, yaitu aktivitas transaksi bisnis antara beberapa pihak yang melibatkan lebih dari satu negara. Perdagangan internasional dapat dilakukan oleh perseorangan maupun kelompok. Dalam hal ini, maksudnya adalah skala perusahaan. Dari aktivitas perdagangan internasional tersebut, kemudian terbentuklah hubungan ekonomi antar negara yang menjalin kerjasama. Hubungan ekonomi ini bersifat cross-border. Selanjutnya. Ini saya akan menjelaskan tentang comparative advantage theory by David Ricardo. Keunggulan komparatif adalah sebuah kondisi di mana sebuah negara mempunyai keunggulan yang lebih besar pada suatu barang tertentu daripada barang yang lain. Sementara dalam kondisi yang sama, negara lain justru mempunyai keunggulan yang lebih kecil dan juga kelemahan di dalam barang tersebut. Teori ini menyatakan bahwa keunggulan komparatif dapat diciptakan oleh suatu negara melalui kerja keras dalam melakukan penguasaan teknologi melalui perdagangan bebas. Maka negara yang memanfaatkan teknologi akan lebih diuntungkan dalam persaingan mancanegara dibandingkan dengan negara yang hanya mengandalkan sumber daya alam saja. Selain itu, penerapan teori keunggulan komparatif yang dilakukan melalui perdagangan internasional akan meningkatkan kesejahteraan ekonomi suatu negara. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Alvin Bareng. Baik, terima kasih Hilmi atas waktunya. Berikutnya, kira-kira apa saja keuntungan dari perdagangan internasional? Menurut buku Ekonomi Internasional karya Nazaruddin Malik, berikut ini adalah beberapa keuntungan dari perdagangan internasional. Yang pertama adalah terbentuknya persahabatan antar negara. Dua atau lebih negara akan selalu terlibat dalam perdagangan internasional. Terjalinnya perdagangan ini akan menghasilkan hubungan persahabatan antara negara-negara peserta, dan tidak menutup kemungkinan jika kerjasama antar negara yang terlibat akan tumbuh dan berkembang hingga mencakup sektor-sektor lain. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan kemakmuran. Kegiatan perdagangan internasional dianggap menguntungkan semua pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi meliputi produsen, konsumen, dan juga pemerintah. Dan yang terakhir adalah kestabilan harga. Dengan adanya perdagangan internasional juga dapat mempengaruhi harga pasar domestik dan impor. Misalnya seperti akan mengurangi harga tinggi akibat kelangkaan barang. Slide selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang sebab terjadinya perdagangan internasional. Baik, perdagangan internasional sendiri terjadi karena terdapat kepentingan nasional yang harus dipenuhi oleh setiap negara. Nah, pada umumnya, perdagangan internasional terjadi karena adanya perbedaan sumber daya dan perbedaan teknologi yang dimiliki oleh setiap negara. Nah, contohnya sendiri, seperti negara kita, negara Indonesia, terkenal dengan komoditas ekspornya yaitu rempah seperti cengkeh, jahe, dan lain-lain. Nah, pada kasus ekonomi yang kelompok kami angkat, perdagangan internasional terjadi karena adanya kebutuhan nasional dari negara penerima untuk mendapatkan vaksin dan negara penyuplai untuk memperjualbelikan sumber daya yang mereka miliki. Selanjutnya akan saya serahkan kepada teman saya. Baik, terima kasih waktunya. Sini saya akan menjelaskan tentang perdagangan vaksin dan korelasinya dengan perdagangan internasional. Cina dan Indonesia merupakan tetangga baik sekaligus sahabat. Setelah pandemi COVID-19 terjadi, kedua negara saling membantu melawan pandemi. Hubungan bilateral justru berkembang dan mendapat capaian penting yang baru. Kedua negara pun secara aktif mendorong uji klinis, pembelian komersial, kerjasama produksi, dan transfer teknologi, serta menolak nasionalisme vaksin. Selanjutnya. Selama masa pandemi ini, Indonesia tercatat sudah mengimpor 121,9 juta dosis vaksin COVID-19 dari Cina. Cina yang merupakan salah satu negara produsen vaksin yang terbesar di dunia, menjadi pemasok masif bagi RI. Duta Besar Republik Rakyat Cina untuk Indonesia, Xiao Qian, menjelaskan pasokan vaksin didapat dari dua perusahaan farmasi, yakni Sinovac dan Sinopharm. Dari 121,9 juta dosis vaksin COVID-19 tersebut, rinciannya adalah 6,4 juta dosis vaksin siap pakai dan 115,5 juta dosis vaksin lainnya dalam bentuk setengah jadi. Kesimpulan, berdasarkan teori keunggulan
komparatif dapat diambil kesimpulannya bahwa Cina memiliki keunggulan di mana mereka memiliki sumber daya dan teknologi untuk memproduksi vaksin yang tidak dimiliki oleh Indonesia, sehingga terjadi perdagangan internasional di antara kedua negara tersebut. Hal ini ditunjukkan dengan pada awal April 2021, Tiongkok telah berperan vital dalam ekspor vaksin COVID-19. Perusahaan negara Sinovac dan Sinopharm Cina telah mampu memproduksi lebih dari 250 juta dosis vaksin. Merujuk pada Airfinity, 118 juta dosis telah berhasil diekspor ke 49 negara. Sekian dari kelompok kami, terima kasih telah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.